Di sebuah sudut kota kecil di Indonesia, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang sudah tampak tua dimakan waktu. Dindingnya mulai pudar, atap sengnya berkarat, dan lantainya masih dari papan yang terkadang berderit saat diinjak. Di rumah itulah Andi tinggal bersama ibunya. Andi adalah seorang pemuda berusia 25 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap karena sering bekerja di bawah terik matahari. Meski hidupnya penuh keterbatasan, wajahnya selalu terlihat tenang dan ramah kepada siapapun yang ia temui. Setiap pagi Andi bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan air hangat untuk ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Setelah itu, ia memasak makanan sederhana. Biasanya hanya nasi, telur, atau tempe goreng. "Bu, makan dulu ya sebelum minum obat," kata Andi dengan lembut. Ibunya tersenyum lemah sambil menatap anak satu-satunya itu dengan penuh kasih. "Kamu sudah bekerja keras setiap hari, Nak. Ibu jadi tidak enak hati," ucap ibunya pelan. Andi hanya tersenyum dan menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Andi senang bisa merawat ibu." Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Andi pun berangkat mencari pekerjaan. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Kadang, ia menjadi kuli bangunan. Kadang membantu di pasar mengangkat barang. Bahkan terkadang, hanya menjadi tukang bersih-bersih di warung makan. Penghasilannya tidak banyak. Kadang, sehari ia hanya mendapatkan cukup uang untuk membeli beras dan obat ibunya. Namun Andi tidak pernah mengeluh. Bagi Andi, hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana tetap menjadi orang yang baik meskipun hidup sedang sulit. Sore itu, setelah seharian membantu mengangkat karung di pasar, Andi berjalan pulang dengan langkah lelah. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, meninggalkan warna jingga di langit. Di pikirannya, hanya satu hal: bagaimana memastikan ibunya bisa makan malam dan minum obat malam ini. Andi menyusuri jalan yang agak sepi. Angin sore bertiup pelan, membawa debu dari pinggir jalan. Saat itulah, matanya tiba-tiba melihat sesuatu di dekat trotoar. Sebuah dompet kulit berwarna hitam tergeletak di sana. Andi berhenti berjalan. Ia menatap dompet itu beberapa saat dengan rasa penasaran. "Dompet siapa ya?" gumamnya pelan. Ia lalu mengambil dompet tersebut dan membukanya sedikit. Di dalamnya terlihat uang dalam jumlah yang cukup banyak, kartu identitas, dan beberapa kartu penting lainnya. Andi terdiam. Jumlah uang itu mungkin cukup untuk kebutuhan hidupnya dan ibunya selama beberapa bulan. Namun di saat yang sama, hatinya mulai berbicara. Andi menarik napas panjang sambil menutup kembali dompet itu. Ia tahu satu hal pasti: dompet ini harus kembali kepada pemiliknya. Andi masih berdiri di pinggir jalan sambil memegang dompet hitam itu. Langit sore semakin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Suasana jalan tidak terlalu ramai. Hanya beberapa kendaraan yang sesekali melintas. Ia kembali membuka dompet itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang pecahan besar yang tersusun rapi. Jumlahnya cukup banyak. Bagi Andi, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membeli obat ibunya selama berbulan-bulan. Bahkan mungkin memperbaiki rumah kecil mereka yang sudah hampir roboh. Namun Andi segera menggelengkan kepalanya. "Ini bukan milikku," gumamnya pelan. Ia lalu memperhatikan isi dompet dengan lebih teliti. Selain uang, ada beberapa kartu penting. Kartu ATM, kartu kredit, dan sebuah kartu identitas. Andi mengambil kartu identitas itu dan membacanya perlahan. Nama pemiliknya adalah Nyonya Maya Pratama. Di kartu itu juga tercantum sebuah alamat, rumah yang tidak terlalu jauh dari tempat Andi berdiri. Ia pernah mendengar nama daerah itu. Sebelumnya sebuah kawasan perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang kaya di kota tersebut. Andi terdiam sejenak. Pasti pemilik dompet ini sedang panik sekarang, pikirnya. Ia bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan dompet berisi uang dan kartu penting. Apalagi jika orang itu sedang membutuhkan semua itu. Andi memasukkan kembali kartu identitas itu ke dalam dompet dan menggenggamnya dengan erat. Langkahnya kemudian berbalik arah. Alih-alih pulang ke rumah, Andi
memutuskan menuju alamat yang tertera di kartu identitas tersebut. Ia ingin mengembalikan dompet itu langsung kepada pemiliknya. Perjalanan menuju kawasan perumahan elit itu cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Namun Andi tetap melangkah tanpa ragu. Sepanjang jalan, pikirannya sempat tergoda oleh kenyataan hidupnya sendiri. Ia teringat obat ibunya yang hampir habis. Ia teringat dapur rumah mereka yang sering kosong. Ia juga teringat atap rumah yang bocor setiap kali hujan turun. Tapi Andi menepis semua pikiran itu. Kalau aku mengambil uang ini, mungkin hidupku akan lebih mudah. Tapi hatiku tidak akan pernah tenang, katanya dalam hati. Sekitar 30 menit kemudian, Andi akhirnya tiba di kawasan perumahan yang sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Rumah-rumah besar berdiri megah di sepanjang jalan. Taman-taman yang indah terlihat rapi dan lampu halaman menyinari jalanan dengan terang. Andi merasa sedikit canggung dengan pakaiannya yang sederhana dan sedikit lusuh. Namun ia tetap melangkah mencari nomor rumah yang tertulis di kartu identitas. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya ia menemukan rumah itu. Sebuah rumah besar 2 lantai dengan gerbang tinggi dan halaman luas. Lampu taman menyala terang, memperlihatkan bangunan mewah yang jauh berbeda dari rumah kecil Andi. Andi menelan ludah pelan. Benar, ini alamatnya, bisiknya. Ia berdiri beberapa saat di depan gerbang, mencoba mengumpulkan keberanian. Kemudian, dengan perlahan ia menekan bel rumah itu. Terdengar suara bel yang nyaring dari dalam. Beberapa detik terasa begitu lama bagi Andi. Tak lama kemudian, pintu rumah besar itu mulai terbuka. Langkah seseorang terdengar mendekat. Dan ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, Andi melihat seorang wanita cantik yang terlihat anggun berdiri di sana. Wanita itu tampak berusia sekitar 40 tahun. Mengenakan gaun elegan dengan wajah yang terlihat sedikit cemas. Andi menundukkan kepalanya dengan sopan, lalu mengangkat dompet yang ia pegang. Dengan suara pelan dan penuh hormat ia berkata, "Maaf, Nyonya, apakah ini dompet Anda, Nyonya?" Wanita itu langsung terdiam. Matanya membesar karena terkejut. Ia menatap dompet itu, lalu menatap Andi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Sebuah pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Baru saja dimulai. Wanita itu berdiri terpaku di depan pintu rumahnya. Matanya masih menatap dompet yang berada di tangan Andi dengan penuh keheranan. Perlahan, ia mendekat beberapa langkah. "Dompet itu," ucapnya pelan. Andi segera mengulurkan dompet tersebut dengan sopan. "Maaf, Nyonya, saya menemukan dompet ini di pinggir jalan tadi sore. Saya melihat kartu identitas di dalamnya. Jadi saya mencoba mengantarkannya ke alamat ini," kata Andi dengan nada rendah dan penuh hormat. Wanita itu mengambil dompet tersebut dengan tangan sedikit gemetar. Ia segera membukanya dan memeriksa isinya. Semua masih lengkap. Uang, kartu ATM, kartu kredit, bahkan surat-surat kecil di dalamnya, tidak ada yang hilang. Wanita itu menutup dompetnya perlahan, lalu menatap Andi dengan wajah penuh rasa tidak percaya. "Semua masih ada," gumamnya. Andi hanya tersenyum kecil. "Syukurlah kalau begitu, Nyonya." Wanita itu terdiam beberapa saat, seolah masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia sebenarnya sudah hampir putus asa mencari dompet tersebut. Sore tadi, saat pulang dari sebuah pertemuan bisnis, ia baru menyadari dompetnya hilang. Ia sudah mencoba mencari kembali di dalam mobil, di tasnya, bahkan menyuruh sopirnya kembali ke beberapa tempat yang ia kunjungi. Namun hasilnya tetap sama. Dompet itu tidak ditemukan. Ia bahkan sudah mulai berpikir bahwa dompet itu tidak akan pernah kembali. Namun kini, seorang pemuda sederhana berdiri di depannya sambil mengembalikan dompet tersebut tanpa mengambil apapun. Wanita itu menatap Andi dari ujung kepala hingga kaki. Kemeja putih yang dikenakannya terlihat sedikit kusam. Celana hitamnya sederhana dan sepatunya tampak sudah cukup lama dipakai. Namun dari wajah pemuda itu terlihat ketulusan yang jarang ia temui. "Siapa namamu?" tanya wanita itu akhirnya. "Nama saya Andi, Nyonya," jawabnya sopan. Wanita itu mengangguk pelan. "Andi, kamu tahu tidak
berapa banyak uang yang ada di dalam dompet ini? Andi menggeleng pelan. Saya tidak menghitungnya, Nyonya. Wanita itu sedikit terkejut. Kenapa? Kenapa? Andi tersenyum tipis. Karena itu bukan milik saya. Jawaban sederhana itu membuat wanita tersebut benar-benar terdiam. Di dunia yang selama ini ia kenal dunia bisnis, kekayaan, dan persaingan kejujuran, seperti itu sangat jarang ia temukan. Ia menarik napas perlahan. Kamu tahu, banyak orang mungkin akan mengambil uang itu, katanya. Andi menunduk sedikit. Mungkin mereka sedang membutuhkan, Nyonya, tapi saya tidak bisa mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Jawaban itu membuat hati wanita tersebut tersentuh. Ia menatap Andi dengan lebih lembut. Terima kasih, Andi. Kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat berarti. Andi hanya mengangguk dengan rendah hati. Tidak perlu berterima kasih, Nyonya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Wanita itu terdiam lagi sejenak, lalu berkata, tunggu sebentar. Ia masuk ke dalam rumah, lalu kembali beberapa saat kemudian, sambil membawa beberapa lembar uang. Ia mengulurkannya kepada Andi. Ini sebagai tanda terima kasih. Namun Andi segera menggeleng pelan dan mundur satu langkah. Maaf, Nyonya, saya tidak bisa menerimanya. Wanita itu terkejut. Kenapa? Ini hanya hadiah kecil. Andi tersenyum sopan. Saya mengembalikan dompet ini bukan untuk mendapatkan hadiah. Untuk kedua kalinya malam itu, wanita tersebut benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia menatap pemuda sederhana di depannya dengan perasaan yang aneh campuran antara kagum, heran, dan tersentuh. Tanpa ia sadari, sejak saat itu, Andi mulai meninggalkan kesan yang sangat dalam di hatinya. Sementara Andi sendiri belum tahu bahwa pertemuan singkat di depan pintu rumah mewah itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Andi masih berdiri di depan rumah besar itu dengan sikap sopan. Ia tidak menyangka percakapan yang awalnya sederhana menjadi begitu panjang. Sementara itu, wanita yang berdiri di hadapannya masih memegang dompetnya erat-erat. Di dalam hatinya, perasaan kagum mulai tumbuh kepada pemuda sederhana yang berdiri di depannya. Selama bertahan-tahan hidup sebagai orang kaya, ia sudah bertemu dengan banyak orang. Banyak yang bersikap baik di depannya. Namun seringkali hanya karena menginginkan sesuatu. Namun, pemuda ini berbeda. Ia menemukan dompet yang berisi banyak uang, tetapi tetap mengembalikannya tanpa mengambil apapun. Bahkan, ia menolak hadiah yang diberikan. Hal seperti itu sangat jarang ia temui. Wanita itu akhirnya tersenyum lembut. Andi, kamu pasti sudah lelah berjalan jauh untuk mengembalikan dompet ini. Masuklah sebentar, katanya dengan ramah. Andi langsung menggeleng dengan sopan. Tidak perlu, Nyonya. Saya hanya ingin memastikan dompet itu kembali kepada pemiliknya. Namun wanita itu kembali berkata dengan nada lebih hangat. Tidak apa-apa. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Setidaknya, minumlah segelas air dulu sebelum pulang. Andi ragu sejenak. Ia merasa sedikit canggung berada di rumah semewah itu. Namun melihat wajah wanita tersebut yang tampak tulus, akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, Nyonya. Wanita itu mempersilakan Andi masuk. Begitu melangkah ke dalam rumah, Andi sedikit terkejut melihat betapa luas dan indahnya ruangan tersebut. Lantai marmer yang mengkilap, sofa besar yang mewah, serta lampu gantung yang berkilau. Langit-langit ruangan membuat tempat itu terasa sangat berbeda dari rumah kecilnya. Namun Andi tetap menjaga sikapnya. Ia duduk dengan rapi di ujung sofa, seperti orang yang tidak ingin merepotkan siapapun. Beberapa saat kemudian, wanita itu datang membawa 2 gelas minuman. Minumlah, katanya, sambil memberikan 1 gelas kepada Andi. Terima kasih, Nyonya, jawab Andi. Mereka duduk saling berhadapan. Beberapa detik suasana terasa hening. Sampai akhirnya, wanita itu membuka percakapan. Andi, kamu tinggal di mana? Tidak jauh dari sini, Nyonya, di daerah kampung sebelah pasar, jawab Andi. Wanita itu mengangguk. Apakah kamu bekerja? Andi tersenyum kecil. Saya bekerja apa saja yang bisa saya kerjakan, Nyonya. Kadang di pasar, kadang di bangunan. Yang penting, bisa mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Ibumu? Tanya wanita itu
dengan sedikit penasaran. Iya, Nyonya, ibu saya sedang sakit. Jadi saya yang harus bekerja. Mendengar jawaban itu, hati wanita tersebut semakin tersentuh. Di balik kesederhanaan pemuda ini, ternyata ada tanggung jawab besar yang ia jalani setiap hari. Wanita itu menatap Andi dengan lebih dalam. Ia mulai melihat sesuatu yang jarang ia temukan: ketulusan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam satu diri. Tanpa ia sadari, rasa kagum itu perlahan tumbuh semakin kuat di dalam hatinya. Andi, katanya lembut. Iya, Nyonya, terima kasih. Terima kasih, bukan hanya karena kamu mengembalikan dompet, tapi juga karena kamu masih menjaga kejujuranmu di dunia yang kadang tidak adil. Andi hanya tersenyum sederhana. Bagi saya, kejujuran itu hal yang paling penting, Nyonya. Jawaban itu kembali membuat wanita tersebut terdiam. Malam itu, di ruang tamu rumah mewah tersebut, seorang janda kaya mulai menyadari sesuatu. Pertemuan yang awalnya hanya tentang sebuah dompet yang hilang, ternyata meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam di hatinya. Dan tanpa ia sadari, benih perasaan yang aneh mulai tumbuh sejak saat itu. Malam itu, percakapan antara Andi dan wanita kaya tersebut berlangsung cukup lama. Suasana yang awalnya terasa canggung perlahan berubah menjadi hangat. Wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya dengan lebih jelas. Namaku Maya, katanya dengan senyum lembut. Tapi biasanya orang memanggilku Nyonya Maya. Andi mengangguk sopan. Baik, Nyonya Maya. Maya memperhatikan cara Andi berbicara yang penuh hormat. Ia jarang bertemu orang yang memiliki sikap serendah hati itu. Andi, tanya Maya pelan. Apakah kamu sekolah sampai tinggi? Andi sedikit tersenyum, namun ada sedikit kesedihan di matanya. Saya hanya sempat sekolah sampai SMA, Nyonya. Setelah ayah saya meninggal, saya harus bekerja untuk membantu ibu. Maya terdiam mendengar cerita itu. Ia mulai memahami kehidupan pemuda di depannya. Hidupnya penuh perjuangan, tetapi wajahnya tidak menunjukkan rasa iri ataupun dendam kepada kehidupan. Itulah yang membuat Maya semakin kagum. Beberapa saat kemudian, Andi melihat jam dinding di ruang tamu itu. Ia segera berdiri dengan sopan. Maaf Nyonya Maya, sepertinya saya harus pulang sekarang. Ibu saya pasti menunggu di rumah. Maya juga berdiri. Baiklah, sekali lagi terima kasih, Andi. Andi menundukkan kepalanya sedikit. Sama-sama, Nyonya. Andi pun berjalan menuju pintu rumah. Namun sebelum ia keluar dari halaman, Maya tiba-tiba memanggilnya. Andi, tunggu sebentar. Andi berhenti dan menoleh. Iya, Nyonya. Maya berjalan mendekatinya. Kalau suatu hari kamu punya waktu, kamu boleh datang ke sini lagi. Andi terlihat sedikit bingung. Datang ke sini, Nyonya? Maya tersenyum kecil. Yah, mungkin sekadar berbincang. Rumah ini sering terasa sangat sepi. Kata-kata itu keluar dengan jujur dari hati Maya. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, ia memang hidup sendirian di rumah besar itu. Meskipun memiliki banyak harta, seringkali ia merasa kesepian. Andi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan sopan. Kalau saya tidak merepotkan, saya bisa datang, Nyonya. Maya mengangguk senang. Tentu saja tidak. Andi kemudian pamit dan berjalan meninggalkan rumah mewah itu. Lampu taman menerangi langkahnya saat ia berjalan keluar dari gerbang besar. Sementara itu, Maya masih berdiri di teras rumahnya, memperhatikan Andi yang berjalan semakin jauh. Entah mengapa, perasaannya malam itu terasa berbeda. Pemuda sederhana itu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hatinya. Ia tersenyum kecil sambil memegang dompet yang tadi hampir hilang. Andi, gumamnya pelan. Ia tidak menyangka bahwa kehilangan dompet sore tadi justru mempertemukannya dengan seseorang yang begitu tulus. Dan sejak malam itu, tanpa disadari oleh keduanya, hubungan mereka perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dekat dari sekadar pertemuan biasa. Beberapa hari telah berlalu sejak Andi mengembalikan dompet milik Nyonya Maya. Kehidupan Andi kembali berjalan seperti biasanya. Ia tetap bekerja serabutan setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup dan membeli obat untuk ibunya. Pagi itu, Andi sedang membantu seorang pedagang di pasar mengangkat beberapa karung beras. Keringat membasahi kemejanya,
Namun, ia tetap bekerja dengan tekun. "Terima kasih, ya, Andi. Kamu memang rajin," kata pedagang itu sambil memberikan sedikit upah. Andi tersenyum dan menerima uang itu dengan rasa syukur. "Terima kasih, Pak." Setelah selesai bekerja, Andi berjalan pulang melewati jalan yang cukup ramai. Saat itulah, sebuah mobil hitam yang tampak mewah tiba-tiba berhenti tidak jauh darinya. Andi sedikit heran. Pintu mobil itu terbuka dan seorang sopir turun dengan cepat. Ia melihat Andi beberapa saat lalu berjalan mendekatinya. "Apakah Anda Andi?" tanya sopir itu dengan sopan. Andi terlihat bingung. "Iya, saya Andi. Ada apa, Pak?" Sopir itu tersenyum kecil. "Nyonya Maya ingin bertemu dengan Anda." Andi langsung teringat wanita yang ia temui beberapa hari lalu. "Nyonya Maya?" "Iya. Beliau meminta saya menjemput Anda." Andi benar-benar tidak menyangka hal itu. Ia berdiri sejenak, mencoba memahami situasi yang terjadi. "Apakah ada sesuatu yang penting?" tanya Andi, ragu. Sopir itu menjawab dengan ramah. "Saya tidak tahu pasti. Tapi, beliau mengatakan ingin berbicara dengan Anda." Andi sempat berpikir sejenak. Ia tidak ingin terlihat tidak sopan dengan menolak undangan tersebut. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baiklah, saya ikut." Andi pun masuk ke dalam mobil mewah itu. Sepanjang perjalanan, ia merasa sedikit canggung karena belum pernah menaiki mobil semewah ini sebelumnya. Beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti di depan rumah besar milik Nyonya Maya. Gerbang terbuka perlahan dan mobil masuk ke halaman yang luas. Andi turun dari mobil dengan langkah sedikit ragu. Di depan pintu rumah, Nyonya Maya sudah berdiri menunggunya. Ia mengenakan gaun sederhana, namun tetap terlihat elegan. Ketika melihat Andi, wajahnya langsung tersenyum hangat. "Andi, akhirnya kamu datang," katanya. Andi menundukkan kepala sedikit. "Selamat siang, Nyonya Maya." Maya berjalan mendekat. "Terima kasih, sudah mau datang. Maaf kalau tiba-tiba menyuruh sopir menjemputmu." "Tidak apa-apa, Nyonya." Maya lalu mempersilakan Andi masuk ke dalam rumah. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Maya menatap Andi dengan wajah serius, namun lembut. "Andi," katanya perlahan. "Iya, Nyonya, aku sudah memikirkan sesuatu sejak pertemuan kita beberapa hari yang lalu." Andi mulai penasaran. "Apa itu, Nyonya?" Maya menarik napas pelan sebelum melanjutkan kata-katanya. "Aku ingin menawarkan sebuah pekerjaan untukmu." Andi terkejut. "Pekerjaan?" Maya mengangguk. "Ya. Aku membutuhkan seseorang yang bisa aku percaya untuk membantu beberapa urusan di rumah dan juga di perusahaan kecil milikku." Andi tidak langsung menjawab. Ia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan tawaran seperti itu. Maya lalu melanjutkan dengan suara lembut. "Setelah melihat kejujuranmu, aku yakin kamu adalah orang yang tepat." Andi menatap Nyonya Maya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang akan ia buat hari itu akan menjadi langkah besar yang mengubah masa depannya. Andi masih duduk dengan tenang di ruang tamu rumah besar itu. Tawaran pekerjaan dari Nyonya Maya benar-benar membuatnya terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti itu. "Bagaimana, Andi?" tanya Maya dengan lembut. "Apakah kamu bersedia?" Andi menunduk sejenak, berpikir dengan hati-hati. Baginya, pekerjaan tetap adalah sesuatu yang sangat berarti. Ia bisa membantu ibunya dengan lebih baik dan tidak perlu lagi khawatir setiap hari tentang penghasilan. Namun ia tetap berbicara dengan jujur. "Saya sangat berterima kasih atas tawaran ini, Nyonya Maya," katanya pelan. "Tapi, saya tidak tahu apakah saya mampu melakukan pekerjaan itu dengan baik." Maya tersenyum tipis. "Yang aku butuhkan bukan orang yang paling pintar, Andi. Aku hanya butuh orang yang bisa dipercaya." Jawaban itu membuat Andi sedikit terdiam. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, apalagi dari seseorang yang baru ia kenal beberapa hari. Akhirnya, Andi mengangguk pelan. "Kalau Nyonya Maya percaya kepada saya akan mencoba melakukan yang terbaik." Maya terlihat senang mendengar jawaban itu. "Bagus. Mulai besok kamu bisa datang ke sini. Kita akan mulai dari pekerjaan yang sederhana dulu." Andi tersenyum kecil. "Terima kasih banyak, Nyonya." Hari-hari berikutnya pun
mulai berubah bagi Andi. Ia mulai bekerja, membantu beberapa urusan rumah, dan juga beberapa pekerjaan ringan di perusahaan milik Maya. Andi belajar banyak hal baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Namun bukan hanya pekerjaan yang berubah. Perlahan-lahan, hubungan antara Andi dan Maya juga mulai berubah. Maya sering mengajak Andi berbicara. Setelah pekerjaan selesai, mereka duduk di ruang tamu atau di taman belakang rumah sambil berbincang tentang banyak hal. Maya menceritakan kehidupannya setelah suaminya meninggal. Rumah besar itu yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini sering terasa sunyi. Sementara Andi juga bercerita tentang kehidupannya yang penuh perjuangan bersama ibunya. Percakapan-percakapan itu membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Maya mulai melihat Andi bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati yang tulus. Sementara Andi mulai melihat sisi lain dari Maya bukan hanya seorang wanita kaya, tetapi juga seseorang yang pernah merasakan kesedihan dan kesepian. Suatu sore, mereka duduk di taman rumah. Angin bertiup pelan, dan matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Maya menatap Andi yang sedang menyiram tanaman di dekatnya. Entah sejak kapan, setiap kali melihat pemuda itu, hatinya terasa lebih hangat. Ada perasaan yang mulai tumbuh, perasaan yang bahkan membuatnya sendiri terkejut. Sementara itu, Andi masih belum menyadari sepenuhnya perubahan yang terjadi di hati wanita tersebut. Namun satu hal yang pasti, pertemuan sederhana karena sebuah dompet yang hilang kini telah berubah menjadi hubungan yang semakin dekat dari hari ke hari. Dan tanpa mereka sadari, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh di antara keduanya. Hari-hari berlalu sejak Arga mulai bekerja di rumah dan perusahaan milik Nyonya Maya. Kehidupan Andi perlahan menjadi lebih baik. Ia kini memiliki pekerjaan yang tetap dan bisa membantu ibunya dengan lebih tenang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus tumbuh di hati Maya. Perasaan yang awalnya hanya kagum kepada kejujuran Andi kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap hari melihat Andi bekerja dengan tulus dan selalu menunjukkan rasa hormat, membuat hati Maya semakin tersentuh. Suatu malam, setelah makan malam selesai, Maya mengajak Andi duduk di taman belakang rumah. Langit malam terlihat cerah, dan angin bertiup lembut melewati pepohonan di taman itu. Andi duduk dengan tenang di kursi taman. Sementara Maya terlihat sedikit gelisah. Andi, panggil Maya pelan. Iya, Nyonya Maya, jawab Andi. Maya terdiam sejenak. Ia seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama ada di hatinya. Selama ini, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Andi mulai merasa penasaran. Apa itu? Nyonya, Maya menatap Andi dengan serius. Sejak pertama kali kamu datang mengembalikan dompetku, aku sudah melihat sesuatu yang berbeda darimu. Andi mendengarkan dengan tenang. Kamu jujur, bertanggung jawab, dan berhati baik. Hal-hal seperti itu sangat jarang aku temui. Andi sedikit tersenyum, merasa malu dengan pujian itu. Namun Maya melanjutkan kote-katanya dengan suara yang lebih pelan. Andi, mungkin apa yang akan aku katakan ini akan terdengar aneh. Andi menatapnya dengan bingung. Tapi aku ingin jujur tentang perasaanku. Maya menarik napas dalam-dalam. Aku mulai menyukaimu. Andi langsung terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Maya melanjutkan dengan jujur. Aku tahu, usia kita berbeda. Aku juga tahu, kamu mungkin melihatku hanya sebagai atasanmu. Andi masih belum bisa berkata apa-apa. Namun aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Beberapa detik, suasana terasa sangat sunyi. Akhirnya Maya berkata dengan suara yang lebih lembut, namun penuh keberanian. Andi, apakah kamu bersedia menikah denganku? Kata-kata itu membuat Andi benar-benar terkejut. Ia menatap Maya dengan mata yang membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dalam hidupnya, Andi tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita kaya seperti Nyonya Maya akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Semua terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Di taman rumah yang tenang itu, sebuah pertanyaan besar baru saja mengubah arah kehidupan mereka. Dan kini,
Andi harus menentukan jawabannya. Malam itu, suasana taman terasa sangat sunyi. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan yang terdengar. Andi masih terdiam setelah mendengar pertanyaan dari Nyonya Maya. Pikirannya dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu: terkejut, bingung, dan juga tidak percaya. Ia menatap Maya yang masih duduk di depannya dengan wajah serius namun lembut. "Nyonya Maya," kata Arga pelan. Maya menunggu jawabannya dengan hati berdebar. Ia tahu apa yang ia katakan barusan adalah sesuatu yang sangat besar. "Aku tahu ini mungkin terlalu tiba-tiba," kata Maya dengan jujur. "Kamu tidak harus menjawab sekarang kalau kamu belum siap." Andi menarik napas panjang. "Bukan itu, Nyonya. Saya hanya tidak menyangka." Maya tersenyum tipis. "Aku mengerti." Andi menundukkan kepalanya sejenak. Ia memikirkan kehidupannya selama ini, kemiskinan yang ia jalani, perjuangannya merawat ibunya, dan bagaimana hidupnya berubah sejak bertemu dengan Maya. Ia juga menyadari bahwa wanita di depannya bukan hanya orang kaya. Maya adalah seseorang yang telah memperlakukannya dengan baik, mempercayainya, dan menghargainya. Andi akhirnya mengangkat kepalanya kembali. "Nyonya Maya," katanya dengan suara pelan, namun tegas. "Iya, Andi, saya hanyalah orang biasa. Hidup saya sangat sederhana. Saya tidak punya apa-apa." Maya menatapnya dengan lembut. "Aku tidak mencari harta, Andi. Aku mencari seseorang yang tulus." Kata-kata itu membuat hati Andi terasa hangat. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Andi berkata, "Kalau Nyonya benar-benar menerima saya apa adanya, saya bersedia." Mata Maya langsung membesar. "Benarkah? Benarkah?" Andi mengangguk pelan. Iya. Senyum bahagia langsung terlihat di wajah Maya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hatinya terasa benar-benar penuh dengan kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang pernikahan mereka mulai tersebar. Banyak orang merasa terkejut ketika mengetahui bahwa seorang janda kaya akan menikah dengan pemuda sederhana yang dulu bekerja serabutan. Namun, Maya tidak peduli dengan semua itu. Baginya, Andi adalah seseorang yang memiliki hati yang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Apapun. Sementara bagi Andi, pertemuannya dengan Maya adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari sebuah dompet yang ditemukan di pinggir jalan, kehidupannya berubah sepenuhnya. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Acara itu berlangsung sederhana, namun penuh kebahagiaan. Andi berdiri dengan rapi, mengenakan pakaian terbaiknya. Sementara Maya terlihat anggun dan bahagia di sampingnya. Ibunda Andi yang hadir di sana meneteskan air mata haru melihat anaknya akhirnya menemukan kebahagiaan. Di hari itu, Andi menyadari satu hal yang sangat penting dalam hidupnya, bahwa kejujuran dan kebaikan hati tidak pernah sia-sia. Kadang, dari sebuah tindakan kecil yang tulus, takdir bisa berubah dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan.